Hadirin yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin tentang memberi nafkah dari harta yang dicintai dan yang baik. Riyadhus Shalihin halaman 263 juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya termasuk tanda ketakwaan adalah berani menginfakkan apa yang kita cintai untuk agama. Untuk menunjukkan sejauh mana kecintaan kita kepada agama, untuk menunjukkan sejauh mana kepedulian kita kepada agama, untuk menunjukkan sejauh mana kesemangatan kita dalam mengamalkan agama adalah sejauh mana kita berinfak dari apa yang kita cintai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Hadis yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsaral ansari bil Madinati malan min nakhl wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bi barha wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ali Imran 92, qam Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya birawha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Ya Allah, arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala fada'ha ya Rasulullah haythu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah hadza malun rabih wa qad sami'tu ma qult wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Wa qala Abu Talhah, if'al ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Niki masyhur niki cerita Abu Talhah. Abu Talhah niku termasuk tiang ingkang sugih di kalangan para sahabat. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ia berkata,
Abu Talha radhiyallahu anhu adalah seorang Ansor yang mempunyai harta paling banyak di Madinah berupa kebun kurma. Harta yang paling dicintainya adalah kebun Birauha yang menghadap Masjid Rasulullah SAW. Dan beliau pun pernah memasukinya dan meminum air di kebun itu yang sedap rasanya. Anas berkata ketika ayat ini turun, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talha pergi menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, dan ia menjadi sedekah bagi Allah Ta'ala yang aku harapkan kebajikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka gunakanlah kebun itu sebagaimana ditunjukkan Allah kepadamu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang beruntung. Aku telah mendengarkan apa yang engkau katakan, dan aku berpendapat agar engkau menafkahkannya bagi para kerabatmu. Abu Talha berkata, aku lakukan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha membaginya kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Nih, monggo kita kaji Pak. Kenapa kok seperti itu? Jadi ngeten. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tingkat kebaikan, ketakwaan dalam agama itu kalau kita berani menginfakkan dari harta benda yang paling kita sukai. Kenapa kok seperti itu Pak? Jadi begini, kita sama-sama tahu bahwasanya alam semesta ini diciptakan Allah Azza wa Jalla itu sebagai darul amal, tempatnya orang beramal. Lah, akhirat itu darul jaza. Apa darul jaza? Tempat pembalasan. Memangnya di dunia ini tidak bisa kalau kita katakan darul jaza. Nyatanya banyak para nabi, para rasul, ya ada, seperti Nabi Sulaiman itu kaya raya. Nabi Yusuf walaupun awalnya diperbudak, pada akhirnya memiliki derajat di negaranya. Bahkan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ditawarkan gunung-gunung sekitar beliau akan menjadi emas. Dan kita lihat pula banyak para solihin, para aulia ilah yang kaya-kaya, yang memiliki harta benda, derajat di dunia ini. Apakah yang seperti ini tidak boleh kita katakan kalau dunia ini sebagai darul jaza? Jawabannya tidak tepat.
Karena itu semua hanya muqaddimah, hanya bisyarah, hanya kabar gembira. Karena di sisi mereka banyak pula orang-orang kafir yang nemen dalam kekafirannya, mereka pun juga memiliki banyak harta. Dan kalau kita perlu tahu bahwasanya orang yang beriman itu di akhirat nanti, sekecil-kecil iman mereka, Allah akan berikan pahala berupa istana, kerajaan yang besarnya seperti dunia ini dilipatkan 10 kali. Dunia dilipatkan 10 kali. Itu untuk satu orang yang beriman sekecil-kecilnya iman. Nah, kalau kita lihat daripada penjelasan Kanjeng Rasul tadi itu, maka sangat tidak layak kalau kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman ini dijadikan sebagai darul jaza. Enggak bisa. Ini bukan balasan yang setimpal. Ini pertama. Oleh karenanya, karena dunia ini darul amal, bahkan darul imtihan, tempat ujian bagi kaum muslimin, bagi seluruh umat manusia, maka di antara bentuk ujiannya, berani enggak mengkesampingkan dunia. Di hadis tadi disebutkan termasuk orang yang bertakwa, baik dalam ketakwaannya adalah menginfakkan harta yang paling dia sukai. Maknanya dia masih memiliki harta benda yang lain yang bisa dia gunakan, tetapi ada yang terbaik yang dia miliki, itu diminta untuk diinfakkan. Maknanya kalau yang terbaik itu berani untuk dilepas diinfakkan, maka ini sebagai dilalah, sebagai tanda bahwa hatinya itu bisa mengkondisikan dunia. Ngoten. Lah, padahal ini awal dari sebuah ketakwaan. Takwa itu adalah taat, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lah, modalnya tidak cinta dunia. Emangnya kenapa kalau cinta dunia? Ya nggak bisa pol tadi itu. Banyak pertimbangan, banyak pemikiran untung rugi. Coba kita bayangkan, misalkan kita bertempat saat ini di Magetan, oke, dan kita tahu bahwa tempat kita di Magetan ini bukan untuk selama-lamanya. Ada informasi bahwasanya tempatmu hakiki sana loh, di Surabaya. Maka apapun yang kalian miliki di Magetan ini, silakan kondisikan, kirim ke Surabaya. Kenapa? Karena tempatmu yang selama-lamanya di sana, di dunia ini. Loh, oh iya, karena kamu di Magetan ini hanya tugas. Rumah yang kamu tempati pun hanya sementara, rumah tuh tugas. Pekerjaan yang kamu lakukan saat ini pun juga hanya sekedar memenuhi kebutuhanmu di sini. Tetapi nanti kamu menengah ke atas dari umurmu, kamu akan tinggal di Surabaya bersama seluruh keluargamu. Maka orang yang pinter akan menata. Oh yaudah, berarti di Magetan dia menggunakan secukupnya, selebihnya dikirim ke Surabaya. Bangun rumah di Surabaya, gitu, memperluas tanah di Surabaya, membuat komunitas yang menggembirakan di Surabaya,
Pokoknya hal-hal yang menggembirakan dia wujudkan di Surabaya. Di Magetan tetap dia tampil, hidup, kerja, makan, interaksi dengan tetangga, masyarakat, atasan bawahan. Tetapi dia tidak lupa bahwa tujuan dia di mana? Di Surabaya. Maka apabila ada informasi, Mas, ini pembangunan rumah kamu di Surabaya membutuhkan gini. Oh ya udah, tak kirim langsung. Kenapa? Dia tahu tidak lama lagi akan menuju Surabaya. Maka orang yang punya pola pikir seperti ini pinter. Hadirin yang mulia, kita saat ini di dunia ini nggak lama. Ukuran nggak lamanya seberapa? Yo ganti-ganti, pindah-pindah, tergantung ajalnya berapa. Ada yang 70 tahun diberangkatkan ke akhirat, ada 60 tahun, 50, 40, 30, 20, bayi juga diberangkatkan, wafat ya. Maka orang yang pinter, dia akan selalu memperhatikan bagaimana akhiratnya. Bagaimana akhiratnya? Lah, tatkala Allah memberikan informasi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya beramal soleh, takwa dengan cara menginfakkan harta yang paling dia cintai, maka Abu Thulhah langsung. Lah, ini namanya orang pinter. Ya Allah. Lah ini sekarang ini repot kita. Kalau hari Jumat gitu, nah, ini berapa infak kita? Ada pembangunan masjid, berapa infak kita? Ada pembangunan madrasah, berapa infak kita? Ada santunan anak yatim piatu, berapa infak kita? Guys, dari sini tampak. Dari sini tampak ternyata masih banyak yang merasa akan hidup lama di dunia ini, sehingga merasa rugi kalau menginfakkan hartanya fi sabilillah. Padahal itulah harta yang hakiki. Suatu hari Kanjeng Rasulullah SAW beliau menanya kepada ahli keluarganya yang ketika itu nyembelih kambing, gimana daging kambingnya, masih ada? Maka keluarganya jawab, semuanya habis ya Rasulullah, kecuali kaki kambing satu. Kenapa? Karena yang lainnya disodakokan, diberikan kepada fakir miskin, kepada para tamu. Tinggal satu kaki kambing. Maka Nabi mengatakan, oh, semuanya masih utuh kecuali satu kaki kambing. Jadi apa yang kamu infakkan itu utuh di akhirat. Apa yang kamu infakkan akan habis dimakan di dunia ini. Nah, gitu. Hadirin yang mulia, kalau panjenengan mendengarkan ayat ini, mendengarkan hadis ini, jangan difahami, oh Ustaz, berarti hadis ini berlaku hanya untuk orang kaya. Mboten, Pak. Ini berlaku bagi masing-masing individu yang memiliki harta benda. Masing-masing dari kita yang memiliki harta benda, berapapun itu, pasti ada yang diprioritaskan. Ini yang paling kusenangi, ini yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini yang kita infakkan. Nah, itu kan masalah. Orang punya 100.000, ada ratusan ribu, ada 50-an, ada 20-an, ada 10-an, ada 5.000, ada 2.000. Kotak masjid lewat, yang diberikan yang mana? La ilaha illallah. Lah, berarti seharusnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya yang 100 seharusnya kalau benar-benar mengamalkan ayat ini, hadis ini dimasukkan.
diinfakkan. Lah Abu Thalha itu begitu. Dan ukurannya bukan 150 dan yang lebih bawah lagi, nggak begitu. Ukurannya itu satu kebun yang harganya sangat mahal sekali, terindah ketika itu, mengalir sumber air, ada aliran kecil anak sungai, wes subur makmur, ada pohon kurmanya, dekat dengan masjid, indah betul, Masya Allah. Karena itu yang beliau anggap sangat-sangat beliau cintai, maka itu disampaikan kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, ini kuinfakkan fisabilillah, terserah mau engkau apakan, sesuai yang Allah tunjukkan untuk engkau. Ternyata apa? Nabi memerintahkan berikan kepada kerabat kamu. Nah, coba harta terbaik oleh Abu Thalha mau diinfakkan fisabilillah, ternyata kotak sabilillahnya, bentuk infak sabilillahnya adalah infakkan untuk keluarga dekatmu. Ini loh Pak, ini sebagai dalil bagaimana pentingnya kita peduli kepada kerabat-kerabat kita. Kalau kita infak kepada anak kita, kepada istri kita, itu wajib bagi kita, bagi seorang laki-laki. Lah, lebih daripada itu, monggo orang-orang yang terdekat dari kita itu kita pikirkan. Kalau kita mau ngasih hadiah, mau ngasih sedekah, mereka kita dulukan. Keponakan kita, ya toh. Kemudian mungkin bisa bibi kita atau sepupu kita atau paman kita, adik kakak kita. Jadi keluarga yang masih dekat dengan kita, maka bagaimana itu lebih kita prioritaskan. Insya Allah Bang ya. Yang salah itu begini, saya infak kalau nggak di masjid bukan infak namanya. Oh nggak begitu. Saya infak kalau nggak di tempat yang jauh nanti nggak dikatakan infak. Oh nggak begitu. Termasuk infak adalah memberi nafkah kepada keluarga dan keluarga dekat. Poin kedua, kewajiban menyuruh istri dan anak-anaknya yang belum balik dan orang-orang yang dipimpinnya untuk mentaati Allah Ta'ala dan melarang mereka untuk menentangnya, dan menyuruh mendidik mereka serta melarang mereka melakukan perbuatan yang dilarang. Ini masih hal-hal yang berkaitan dengan keluarga besar. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini perintah. Perintahkanlah ahli keluargamu untuk salat dan betah-betahkanlah dalam mengerjakan sholat. Ini perintah. Berarti kalau panjenengan nyuruh ahli keluarga untuk sholat, itu karena perintah. Perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan karena jenengan baik, bukan. Bukan karena jenengan lebih istiqomah dalam sholat, mboten. Karena melaksanakan perintah Allah. Begitu saja. Hanya karena melaksanakan perintah Allah. Sehingga kalau kita ini menyuruh keluarga kita untuk sholat, niatnya melaksanakan perintah Allah, pas kita sholatnya nggak jamaah gitu pun masih berani nyuruh sholat. Kenapa? Nah, dikarenakan ini perintah Allah, bukan karena saya merasa lebih baik, mboten. Qala Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Insyaallah. Hadis yang pertama. Ya Allah. Terus sebelum kita ke hadis, bagaimana cara kita menjaga diri kita, ahli keluarga kita dari api neraka? Kita akan masuk neraka itu tatkala perbuatan dosa amal jelek kita ini melebihi daripada amal baik kita. Ya Allah, akhirnya orang Islam, orang beriman, walau pada akhirnya masuk surga, tetapi karena punya kejelekan amal di dunia yang melebihi kebaikannya, maka perlu masuk neraka. Maka cara untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka berarti mengarahkan mereka untuk beramal soleh. Itu pertama. Kedua, menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat. Bagaimana caranya? Ya pertama, jaga sholat tadi itu. Karena fa'in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Karena kalau orang itu sholatnya bagus, nanti amal-amal yang lainnya itu bisa terdongkrak, bisa jadi bagus. Tetapi kalau orang itu sholatnya tidak bagus, nanti akan berpengaruh kepada amal-amal yang lain tidak bagus. Kemudian yang kedua, yang pertama menguatkan amal, yang kedua di antara amal itu yang perlu diperhatikan, di rumah ada taklim. Di rumah perlu diwujudkan pembacaan qala Allah, qala Rasulullah, informasi-informasi tentang akhirat, tentang kebaikan-kebaikan. Contoh seperti baca kitab Fadhailul A'mal misalkan. Kitab Fadilah Amal itu menjelaskan tentang kalau kita sholat dapat pahala ini, zakat dapat pahala ini, memberikan motivasi kita untuk beramal, tahu fadilah sebuah amal, tahu kerugian meninggalkan amal. Ini membuat suasana di rumah saling ingat mengingatkan. Bapak mengingatkan anak, anak mengingatkan bapak, suami negur istri, istri mengingatkan bapak, terus begitu. Sehingga dengan ini, Masya Allah, rumah itu kayak pesantren. Subuh, sebelum subuh sudah ada wiridan, ya Hayyu ya Qayyum, Hayyu ya Qayyum, ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq, la ilaha illallah, la ilaha. Ada zikir, ada bacaan Quran, baca subuh, ada wiridan pagi petang, malam ada ngaji tedersan bareng-bareng di keluarga. Masya Allah, harmonis. Pertama, menjaga amal. Kedua, menjaga suasana di rumah. Ketiga, menjaga suasana penghuni rumah dengan orang luar rumah. Kalau kita punya anak, perlu diteliti, anak kamu temannya siapa. Ini penting. Karena anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Orang itu akan mengikuti siapa yang jadi temannya.
Maka kalau anak-anak kita atau istri-istri kita temannya itu anak-anak error, tunggu, nggak lama nanti nakal juga. Para wanita kalau komunitasnya sudah nggak genah, halah rusak. Kalau kita ya sama, laki-laki juga sama. Maka penting masing-masing individu rumah, suami, istri, anak, bapak, ibu memiliki suasana lingkungan sekitar yang baik. Temannya itu orang-orang masjidan. Kalau misalkan kumpulan ya yasinan, tahlilan, istighosahan, manakiban, majelis-majelis taklim, zikir bareng. Ngoten niku. Ora kumpulane piknik kono, piknik ini, masya Allah, la ilaha illallah, guncang dunia, gitu. Niku mboten bagus. Wah, nih Pak, yes pokoknya nggak api lah. Kalau anda kan pengen piknik bersama, monggo bersama keluarga saja, kan lebih indah. Nah, ya dengan teman kalau 1-2 kali mungkin masih wajar. Tapi kalau emang grupnya itu grup piknik, diubengi gitu, magetan sekitarnya. Wes minggu pertama wes kono gunung kono, minggu kedua gunung kono, minggu ketiga telaga kono, minggu berikutnya grojokan sing kono, wis berikutnya plaza kono, wis ngendi nggon. Wong yo kuwi ya Pak, masya Allah. Dunya kok diisi wong sing ngono tok iki piye. Lah niki termasuk metode napa? Menjaga keluarga. Makanya perlu sebagai bapak, ibu rumah tangga itu nanya, Dek dari mana tadi? Mau pergi kemana? Dengan siapa? Kalau anak-anak kita sudah punya HP, handphone dilihat, pertemanan dengan siapa? Chatnya kemana? Yang dibincangkan apa? Ngoten Pak. Nah ini anak wis gede empun toh Pak. Walaupun anak jenengan masih besar, tetap perhatikan mereka. Karena selagi sekali anak panjenengan tergelincir niku mengke yang ikut malu juga orang tua. Diopeni niku. Niki rahasia sebenarnya, tak kasih tahu, niki sebuah rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya kalau orang tua itu mau mengerjakan yang tadi tak ceritakan, berarti menunjukkan antara orang tua ada komunikasi dengan anak. Kalau ada komunikasi terjaga Pak. Sekarang kebanyakan anak-anak yang nakal, anak-anak yang nggak tertata, itu karena apa? Diantaranya tidak ada komunikasi antara dia dengan orang tua. Sehingga anak pengen apa itu nggak nyampe ke orang tua. Akhirnya apa? Ngomongin yang tonggo, ngomongin yang konco. Kebetulan sing diomongi error bablas. Kenapa? Orang tua nggak mau menampung. Padahal orang tua itu tempat bermanja bagi anak. Anak perlu dimanja, perlu. Dengan kita manja kepada mereka, mereka akan merasa, oh alah, aku duwe bapak, aku duwe mbok. Kalau sudah begini, nanti akan bisa dikasih masukan agama, dikasih informasi kebaikan. Ya ini anak karo bapak, anak karo ibu, satu rumah ngomong lek pas lebaran, Pak, sepurani, Mbok, sepurani, salaman ngilang. Ya Allah, ini nggak pas toh seperti ini. Masya Allah. Ingat, ketika kita telah sampai di akhirat, merekalah yang akan berguna, yang akan membantu menyelamatkan kita di akhirat nanti dengan syafaat-syafaat, dengan doa-doa mereka. Maka perlu anak-anak kita ini kita perhatikan dengan baik. Insya Allah Pak Bu ya. Kita baca satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqati faj'alaha fi fihi
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah irmi biha. Ama alimta ana la nakulu sadaqah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ana la tahillu lana sadaqah. Wa qawlu kah yuqal biskanil kha'i wa yuqalu bikasriha ma'a tanwin wa ya kalimatur rajz, kalimatuz zajr lis-sabi 'anil mustaqdarat wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu sabiyan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebutir kurma. Sayyidina Hasan ngambil satu kurma sedekah, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kah cici, hus cici gitu ya bahasa kita. Lele dilepeh cici. Buanglah kurma itu. Bahkan engkau tahu kita tidak boleh memakan sedekah. Jadi Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait itu tidak boleh menerima atau makan dari sedekahan, tetapi boleh menerima dari hadiah. Dalam suatu riwayat, bahkan engkau tahu bahwa sedekah tidak halal bagi kita. Pada waktu itu Hasan radhiyallahu anhu masih kecil. Ini Pak, seperti apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan cucunya mengsuasanakan di ahli keluarganya untuk ketaatan. Kalau makan, jangan makan yang tidak baik. Penting kita meneliti makanan anak kita, konsumsian anak kita. Ini dari produk mana ini? Nah, ini yang boleh dimakan atau yang enggak boleh dimakan. Nah, harus tahu. Ini minuman apa ini? Yang boleh dimakan atau enggak boleh dimakan. Orang tua juga harus memikirkan. Karena daging yang tumbuh dengan harta yang haram itu nanti membahayakan. Dunia akhirat membahayakan. Di dunia tampak amal malas, amal tidak semangat, maksiat laju. Oh, ternyata yang dimakan makanan yang tidak baik. Nah, di akhirat ya, selain surga itu neraka. Mendekati panasnya api neraka. Nah, tapi kan nanti taubat aja ngono kuwi wis ndang. Kita enggak tahu kapan umur kita ini. Nah, makanya hadirin yang mulia, ini penting kita mengontrol makan minuman anak kita. Bahkan kita pun juga harus mengontrol kita kerja ini halal atau haram, kita dapat uang ini halal atau haram, karena ini nanti mau kita kasihkan kepada anak istri kita. Maka hal-hal semacam ini perlu diperhatikan di rumah tangga kita, sehingga harapannya kalau seperti ini diperhatikan, nanti akhirnya akan muncul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena makanan yang tidak baik itu kalau dikasihkan anak kita juga jadinya nakal, kasihkan istri kita sulit diatur, kita makan kita pun malas ngibadah, dibelikan perkakas rumah tangga itu hawanya panas. Nah, ini seperti itu. Makanya hadirin yang mulia, lewat ngaji-ngaji semacam ini kita saling ingat mengingatkan. Semoga apa yang kita baca kali ini bermanfaat. 1-2 kata, 1-2 hadis bisa kita simak. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Allahumma amin. Ada yang tanya Pak?
Aman nggih insyaallah, mafhum semua. Nggih. Insyaallah ngoten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.